الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الإمام جعفر بن حسن البرزنجي رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتثيا من الشرك الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. Sampai kita tentang pembahasan Maulid Barzanji ya, dengan tujuan agar kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita dapat mencintai beliau, bahkan menjadikan beliau manusia yang paling kita cintai. Wa astaghfirullah ta'ala ridwanan yakhussul itratan tahiratan nabiyyah. Dan aku mengharap pemberian dari Allah Ta'ala berupa ridha dari Allah yang dikhususkan oleh beliau, yang dikhususkan olehnya untuk al-itrat al-tahirah, keturunan-keturunan Nabi yang suci al-nabawiyah. Jadi beliau setelah menyebutkan tentang salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, beliau melanjutkan dan aku memohon pemberian kepada Allah berupa ridha. Ridha ini pemberian paling besar yang diberikan kepada hambanya oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih besar dari surga. Disebutkan iblis itu masuk surga, dia di surga sebelum dia ini bersifat sombong. Dia tinggal di surga iblis. Tapi Allah tidak ridha. Karena ridha Allah itu bersifat azali. Sehingga orang yang ada di surga pun kalau Allah enggak ridha akan dikeluarkan. Dan hamba yang ada di neraka tapi Allah ridha tidak akan kepanasan. Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah yang 19 jumlahnya cukup mereka itu menyiksa miliaran orang-orang yang di neraka. Jelas ada dalam neraka, tapi karena Allah ridho enggak kepanasan. Sehingga carilah ridho Allah.
Sehingga dalam hal ini disebutkan dalam hadis yang panjang tentang bagaimana kisah terakhir perjalanan manusia, yang mana ketika itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika seluruh penduduk di neraka itu semuanya yang kekal, tidak ada lagi muslim yang di neraka, yang ada imannya dikeluarkan. Disebutkan ketika seseorang itu ada iman 1 miskol, 1 miskol itu seberat 1 dinar, itu dikeluarkan. Ada yang setengah miskol dikeluarkan, sampai yang 1 darah. Darah itu seukuran atom, paling terakhir itu dikeluarkan. Sehingga tidak tersisa di neraka itu kecuali orang-orang kafir. Tidak ada muslim lagi. Sehingga yang di surga itu semuanya sudah lengkap, gak ada anggota lagi yang masuk. Nah, ketika itu Allah Ta'ala mendatangkan seekor kambing, seekor domba, yang nama domba ini adalah Al-Hayah dalam hadis. Domba ini namanya kehidupan. Al-Hayah kehidupan. Bukan, domba ini namanya kematian. Ada domba yang namanya ini kematian. Allah menjasadkan ya kematian itu dengan seekor domba. Dan dipanggillah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini namanya la yahyi itu artinya hidup. Dipanggil Nabi Yahya yang nama beliau berlawanan dengan nama kambing ini, yaitu kematian. Dan disuruhlah Nabi Yahya untuk nyembelih kambing tersebut. Artinya kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Sehingga Allah berfirman kepada ahli surga, ya ahlal jannah khulud bila maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, enggak ada mati lagi. Karena kematian sudah disembelih. Maka semuanya gembira. Semuanya gembira. Karena ada kemungkinan yang di surga bisa keluar. Tapi ketika Allah berfirman al-khulud bila maut, kekal kalian, enggak ada mati lagi. Dan ahli neraka pun juga disuruhkan yang sama, ya ahlan nar khulud bila maut. Wahai ahli neraka, kalian kekal, tidak ada mati lagi. Itu menjerit sekeras-kerasnya. Bahkan keputusan itu lebih sakit daripada siksa yang mereka terima. Kenapa? Karena nggak ada hentinya. Orang kalau disiksa, dicambuk, diapakan, tapi ngerti ada batasnya, dia akan ada harapan. Dia akan ada harapan. Sama orang-orang muslim, hidup sesusah apapun di dunia, dia ada harapan. Kenapa? Di sini wafat. Habis wafat balasan. Ada harapan, sehingga dia bisa sabar itu. Cuman kalau ketika ahli neraka dikatakan kalian kekal di dalamnya, tidak bisa mati lagi, itu siksaan yang lebih berat daripada siksaan yang sudah mereka terima. Nah, ketika itu Allah Ta'ala berfirman kepada ahli surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, apakah kalian mau aku berikan yang lebih afdol daripada kalian yang sekarang ini? Maka mereka mengatakan, apa ya Allah yang lebih utama dari kenikmatan yang kita sekarang berada? Engkau mengampuni dosa kami, Engkau jauhkan kami dari neraka, Engkau masuk kami kepada rahmat-Mu, pada nikmat-Mu. Maka Allah Ta'ala berfirman, uhillu lakum ridwani, aku halalkan untuk kalian ridhoku. Fala ashad lakum ba'dahu abada, maka aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Itu kenikmatan yang paling besar. Habib Umar bin Hafiz setiap kali menerangkan hadis itu, beliau mengatakan, ya Allah, perdengarkan kepada kami seruan nanti itu di surga. Ya Allah, perdengarkan kepada kami seruan itu. Apa itu? Uhillu lakum ridwani, aku halalkan untuk kalian ridhoku.
Dan ridho ini sesuatu yang sedikit tapi cukup. Sehingga Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat surga, wa masakina thayyibatin fi jannati 'adn, terakhirnya apa? Wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridho yang kecil dari Allah itu lebih besar dari surga seisinya. Ridho yang kecil dari Allah lebih besar dari ridho daripada surga seisinya. Sehingga seorang ulama mengatakan, qalilun minka yakfini, walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilun. Sedikit ridho dari engkau ya Allah sudah cukup bagiku. Kan tetapi sedikit engkau itu tidak bisa dikatakan sedikit. Sedikit engkau ridho itu sudah paling banyaknya nikmat. Paling besar nikmat itu ridho Allah Ta'ala. Masalahnya sekarang kita ini nggak tahu dalam ridho Allah atau tidak. Artinya seseorang yang dalam ketaatan, apakah dalam ridho Allah? Belum tentu sampai dia wafat husnul khotimah. Iblis itu ibadahnya nggak kurang-kurang Pak dari kita. 185.000 tahun itu iblis ini ahli ibadahnya selama itu. Sehingga gelarnya itu sebelum dibilang iblis digelari al-abid yang ahli ibadah, az-zahid yang zuhud akan dunia. Iblis itu lebih kenal Allah dari kita. Karena itulah maksiatnya iblis bukan syirik. Karena iblis ngerti Allah Maha Satu, ngerti. Tapi yang bikin dia dimurkai cuma satu, apa? Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena iblis merasa dia punya prestasi banyak. Sehingga disebutkan tidak ada tempat di bumi ini, baik daratannya atau lautannya, kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Tidak ada tempat di bumi ini, lautannya, daratannya, kecuali pernah dipakai iblis untuk sujud kepada Allah. Nah, kita kalah ibadahnya. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Sehingga jangan merasa karena sering majelis, karena sering di masjid terus pasti surga. Nah, siapa yang jamin Anda? Silahkan berbuat baik, tapi jangan sekali-kali merasa sebagai orang baik. Silahkan berbuat baik, tapi jangan sekali-kali merasa, oh saya sudah baik, hati-hati. Itu khawatir kena sifat iblis. Iblis merasa dirinya sudah baik, akhirnya ketika disuruh sujud ke Nabi Adam, dia bilang, Adam apa prestasinya? Apa keunggulannya sampai aku disuruh sujud ke dia? Ini yang menjadikan iblis terusir. Nah, sehingga dalam hal ini beliau meminta kepada Allah ridho. Untuk siapa? Ya khusul itratat tahiran nabawiyah. Ridho yang dikhususkan oleh Allah untuk dzurriyyat Nabi yang suci. Itrah ini artinya keturunan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 8 sahabat, ya, Nabi SAW pernah bersabda, taraktuku. Nah, inni taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan untuk kalian itu 2 perkara yang besar. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama memegang 2 perkara ini, katanya. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Artinya bukan cuma dibuat bahan bacaan saja, bukan hanya dibuat bahan hafalan saja, tapi ini undang-undang dari Allah. Pelajari, habis dipelajari, renungi, habis direnungi, amalkan. Kalau Anda ngamalkan itu, barulah Anda digelari ahli Quran. Yang mana Nabi bersabda, ahlul Quran hum ahlullah wa khaswatuh. Ahli Quran itu adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bukan hanya membaca dan menghafal. Banyak orang-orang Nasrani itu hafal Quran banyak, bahkan hafal tafsir banyak, tapi mereka nggak dibilang ahlullah karena nggak ngamalkan isinya. Sehingga dalam hal ini, yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wa itrati ahla baiti.
Yang kedua yang aku tinggalkan untuk kalian, keluarga. Allah Allah fi ahli baiti, jaga keluargaku ini. Nah, ini yang dua hadis tentang dua hal ini jarang disampaikan. Yang sering itu kitabullah wa sunnah. Yang paling sering kitabullah dan sunnahku. Memang ini hadis, tapi dua sahabat yang meriwayatkan. Kalau yang witroti itu 8. Artinya apa? Dua hal ini, Al-Quran dan keluarga Nabi, tidak mungkin terpisah, Pak. Tidak mungkin terpisah. Maksudnya apa sih, Ustaz? Maksudnya di setiap zaman, walaupun zaman itu rusak, di antara orang-orang yang benar-benar megang Al-Quran, mengamalkan isinya adalah keluarga Nabi Muhammad. Serusaknya zaman itu yang masih megang adalah dzurriyyat Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang Nabi ucapkan. Bahkan beliau bersabda, wa huma la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Dua ini tidak mungkin berpisah, Al-Quran dan keluarga. Kalau engkau mau tahu isi Quran, lihat keluarga. Mereka paham isinya dan mereka yang terdepan dalam mengamalkannya. Itu sudah janji Nabi. Sampai kapan gak berpisah ini? Sampai bertemu denganku keduanya di telaga. Bahkan disebutkan di antara tanda kiamat yang besar itu adalah diangkatnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang sering kita baca itu nanti polos, Pak. Isinya gak ada lagi. Setiap orang yang hafal Quran tahu-tahu lupa apa isi Quran. Bahkan bismillah pun dia gak hafal. Kayak gak pernah hafal. Apa Quran itu? Gak ngerti. Fatihah aja gak hafal. Diangkat semua. Dan di hari itu, di hari diangkatnya Al-Quran, seluruh habaib yang nasabnya benar-benar nyambung ke Nabi dimatikan dalam satu waktu. Kenapa? Sama-sama diangkat, wafat dalam satu waktu. Kalau yang benar-benar nasabnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, ini diwafatkan dalam satu waktu. Kenapa? Karena nggak berpisah. Di sini al-itrah tahirah, dzurriyyat yang suci. Jadi istilah suci itu dari Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah punya kehendak, Allah punya ketentuan. Apa itu? Untuk menghilangkan seluruh kesyirikan dari kalian, wahai keluarga Nabi. Allah punya kehendak, sudah kehendak Allah untuk menghilangkan seluruh kesyirikan, seluruh dosa dari kalian, wahai keluarga Nabi. Wayutahhirukum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini mungkin perlu dibahas nih, karena banyak orang menganggap, wah, habaib pasti surga, pasti gini. Nah, dalam hadis ayat itu disebutkan, habaib itu kayak kita manusia, ada dosanya jelas, namanya manusia. Ada yang pemarah, ada yang model gini, bahkan mungkin ada yang ahli maksiat, ada, karena mereka sama kita. Cuman masalahnya Allah sudah menentukan kalau memang nasabnya benar, yutahhirukum tathira, pasti Allah bersihkan. Arti dibersihkan di sini, kalau dia sebelum wafat nanti dikasih banyak penyakit untuk melebur dosanya. Itulah rata-rata habaib itu yang mungkin dulu-dulunya laap nakal ini. Itu sebelum wafat sakit lama, kadang-kadang stroke, kadang-kadang gula, macam-macam. Untuk apa? Merontokkan dosanya. Nah, sehingga sebelum meninggal dia sudah bersih suci, tidak ada dosa lagi, baru diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan keistimewaan mereka. Ya, kita nggak usah iri karena sesuatu itu nggak bisa diraih. Kalau Anda mau pengen jadi ulama, silahkan dengan belajar. Pengen jadi orang soleh, silahkan banyak ibadah. Tapi pengen jadi habib nggak bisa, karena itu murni pemberian, nggak bisa dicari. Kalau ngaku-ngaku ya banyak, Pak, tapi dosa besar.
ngaku Habib, dosa besar. Nah, tapi kalau seumpama pengen jadi ulama, ada caranya, belajar yang banyak. Ya, pengen jadi orang soleh, silahkan belajar dan amalkan ibadah yang banyak, jadi orang soleh. Tapi kalau jadi Habib nggak bisa. Sehingga dalam hal ini beliau mengkhususkan, ya, sebagaimana Allah mengkhususkan dzurriyyat Nabi itu dengan tathhirah, maka beliau mengkhususkan semoga Allah meridhoi mereka. Wa ya ummus sahabah, dan mengumumkan ridho ini untuk para sahabat wal atba' wa man wala. Para sahabat, para tabi'in, dan siapa-siapa yang membersamai mereka. Sahabat ini siapa sih Ustaz? Sahabat itu orang yang hidup di masa Nabi, beriman dengan Nabi, pernah kumpul dengan Nabi walaupun sebentar. Itu sudah dapat makom sahabat. Walaupun istilahnya nggak pernah lihat Nabi, tapi pernah dilihat oleh Nabi, pernah dipandang oleh Nabi, pernah duduk dengan Nabi, itu sudah masuk kategori sahabat. Asal waktu itu dia beriman. Contoh nih, ada orang dari jauh, itu siapa? Itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ya. Bisa nggak ketemu lagi, sahabat. Asal dia sudah beriman waktu itu. Sehingga sahabat itu orang-orang di umat ini yang derajatnya paling tinggi setelah nabi-nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad paling tinggi siapa? Para sahabat. Wali-wali Ustaz di bawahnya sahabat. Para wali itu aulia yang disebutkan dalam Al-Quran, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu masih di bawahnya sahabat. Karena itulah sahabat ini gak bisa ditandingin. Disebutkan ada orang-orang di masa Nabi yang sudah Islam, tapi gak pernah ketemu Nabi, maka gak dibilang sahabat. Seperti orang-orang Yaman yang mereka ini masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Nabi kirim ke sana. Itu sebagian mereka nggak pernah ketemu Nabi, tapi sudah beriman di masa Nabi, maka mereka dinamakan tabi'i, bukan sahabat. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, sehingga beliau nggak bisa dibilang sahabat. Nah, sahabat ini ada berapa Ustaz? Sangat banyak, Pak. Bahkan disebutkan ketika Nabi itu khutbah di Padang Arafah waktu haji wada, haji terakhir dan pertama. Nabi itu haji cuma sekali. Yang ikut haji dengan Nabi itu ketika beliau khutbah di Padang Arafah di atas untanya, dan waktu itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu jumlahnya 100.000. Belum sahabat yang dikirim perang belum balik. Sahabat yang mungkin masih ada di Madinah tidak ikut hadir ke Arafah, itu diperkirakan 120.000-an. Dan sahabat ini ada urutannya, artinya ada tingkatannya. Yang paling tinggi daripada para sahabat al-khulafa'ur rasyidin, khalifah yang 4. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan urutan paling afdolnya sesuai dengan masa khilafahnya. Jadi paling afdol umat ini siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Habis itu siapa Ustaz? Sayyidina Umar bin Khattab. Habis itu siapa lagi? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa lagi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Urutannya seperti itu. Kemudian habis 4 ini barulah 10 sisa daripada 10 orang yang langsung Nabi kasih tahu mereka di surga padahal masih di dunia. Kalau bahasa Arabnya itu al-asyrah mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dapat kabar gembira menjadi ahli surga sementara mereka masih di dunia. Siapa aja itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, ya,
Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, ya. Terus Salim Sa'id bin Aufin, Tolhah bin Ubaidillah nomor 6. Tolhah. Ini 6 ini ditambah 4 tadi yang pertama jadi 10. Itu yang paling afdol. Habis itu bawahnya ada yang hadir perang Badar. Yang hadir perang Badar itu jumlahnya 313. Sama dengan jumlahnya pasukan pasukan Raja Tolut ketika habis nyebrang sungai untuk melawan Raja Jalut. Jadi waktu berangkat perang itu Raja Tolut ini pasukannya ratusan ribu, diantaranya Nabi Daud yang masih muda, melawan raja raksasa namanya Jalut. Ini Tolut mengatakan, habis gini kita melewati sungai, Allah puji kita dengan sungai. Yang minum dari sungai itu akan lemah, dia loyo, nggak bisa ikut kita. Apalagi sampai mandi sampai ini. Tapi kalau hanya seteguk 2 teguk, insya Allah masih kuat. Artinya apa? Jangan hati-hati, jangan minum air ini. Subhanallah, bukan minum lagi, sak mandinya di situ mereka. Bayangkan Pak, lewat padang pasir lihat sungai, bukan minum aja, nyemplung semua. Habis selesai itu yang tersisa cuma tinggal 13. Yang lainnya mengatakan, oh kami nggak mampu melawan raksasa, kalah sudah. Masnya balik semua, cuma tinggal 13. Dan itu adalah jumlah Rasul seluruhnya. Jumlah Rasul itu 313. Ya. Ustaz kok banyak Ustaz? Katanya 25. 25 itu yang wajib kita imani satu persatu. Kalau jumlah Rasul keseluruhan 313 dari 124.000 nabi. Jadi nabi itu jumlahnya 124.000. Yang Rasul cuma tinggal 13 dari mereka. Yang wajib kita tahu nama-namanya 25 Rasul aja. Itu pun mungkin yang hadir di sini masih banyak yang nggak hafal 25 itu. Kita nggak wajib ngafal. Cuman kalau disebutkan nama nabi kita bingung, berarti masih dosa. Contoh, saya tanya ke seorang anak, ya Pak, Zulkifli itu nama nabi apa sahabat? Mikir dia. Kayaknya sahabat Ustaz. Nah ini dosa ini berarti. Zulkifli nama nabi. Katanya, Pak, Israel itu nama malaikat apa nama nabi? Kayaknya nama nabi Ustaz. Ini dosa berarti. Karena dia nggak bisa membedakan. Sehingga mengetahui nama-nama nabi yang 25 wajib, bukan sunnah, wajib. Kalau suruh ngapal repot kita. Intinya kita ditanya, Ilyas nama siapa? Oh nama nabi. Ilyasa nama siapa? Oh tetangga saya, ini repot lagi sudah. Berarti ini nggak hafalin, masih maksiat, wajib dia belajar. Nah ini 313 yang hadir perang Badar. Itu disebutkan Allah Ta'ala berfirman khusus untuk mereka. Tapi ini ayatnya bukan di Al-Quran. Ini hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya Inna Allaha ittala'a ala ahli Badr. Allah memandang kepada seluruh yang hadir di perang Badar. Seraya Allah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apapun yang kalian mau, sudah diampuni dosa kalian. Ini kalau kena kita Pak, hadir pengajian lagi. Hadir pengajian lagi. 5 waktu libur sudah. Kenapa? Sudah diampuni, apalagi. Tapi lihat orang-orang yang hadir perang Badar tambah semangat ibadah, tambah takut. Kenapa? Karena ngerti ini bisa jadi ujian. Ini bisa jadi ngetes saya ikhlas enggak beramal. Itu ahli Badar, dapat gitu dari Allah, sehingga mereka ini mendapat derajat yang lebih tinggi dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian habis sahabat wal atba' itu tabi'in.
Kita sering mendengar tabi'in. Siapa tabi'in itu? Tabi'in ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi atau di masa setelah Nabi. Ya, dan mereka nggak sempat ketemu Nabi Muhammad, tapi banyak berguru dengan sahabat. Banyak berguru dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Ya. Di antaranya siapa? Imam Hasan Al-Basri, Imam Uwais Al-Qarni, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Banyak sekali di antara para ahlul bait itu Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ya, putra Sayyidina Husain. Kemudian putra beliau Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Itu termasuk orang-orang yang mereka berguru dengan banyak sahabat, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Maka nama mereka tabi'in. Sering tuh ini sahabat wa tabi'in. Ya, tabi'in itu demikian. Ada murid-muridnya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, itu murid-muridnya tabi'in. Nah, dikatakan di sini wastanjidu bihi hidayatan bisuluqis subulil wadihatil jaliyah. Dan aku mengharap dengan sebab Nabi Muhammad untuk Allah memberiku hidayah lisuluqis subulil wadihah, untuk menapaki jalan-jalan yang sudah sangat jelas syariatnya. Artinya apa? Beliau pengarang ini meminta kepada Allah hidayah terus-menerus. Karena hidayah itu ada kalanya tercabut. Disebutkan salah seorang ulama mengatakan, apa sebabnya kita diwajibkan membaca Fatihah tiap hari? Bahkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Bukan surat yang lain, Fatihah aja. Anda nggak baca Quran seumur hidup nggak dosa. Yang penting Fatihah Anda baca tiap hari. Ustaz, saya nggak pernah baca Al-Quran, apakah dosa? Nggak dosa sampean, tapi rugi. Kenapa? Itu bonus dari Allah. Kenapa nggak diambil? Dapat promo nggak diambil, ini repot. Ini hadiah dari Allah. Nah, alasan mengapa kok hanya Fatihah? Karena di Fatihah terdapat kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Di Fatihah terdapat ayat, ya Allah berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Kenapa kita disuruh minta terus padahal kita sudah dapat hidayah? Karena hidayah itu naik turun. Sekarang, jam sekarang, waktu sekarang ini Anda dapat hidayah hadir. Tidak tahu pulang dari rumah, pulang dari masjid nggak tahu apakah masih dapat hidayah apa enggak. Mungkin subuh ini dapat hidayah, nggak tahu besok. Nah, karena nggak tahu inilah kita terus minta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu turun naik. Dan orang yang gagal itu ketika dia merasa sudah baik, padahal cuma sekali melakukan kebaikan. Sehingga diingat-ingat itu yang gagal, itu orang gagal. Orang berhasil nggak merasa beramal baik walaupun amalnya seabrek. Itu orang berhasil nggak merasa punya amal walaupun amalnya seabrek. Itu. Tapi orang yang gagal beramal sedikit sudah merasa paling hebatnya orang. Nah, ini disebutkan wa hifdhan minal ghawaya fi khidatil khata'i khata. Dan aku mengharap kepada Engkau ya Allah penjagaan dari kesesatan, terjaga dari kesesatan di dalam melakukan hal-hal yang salah wa khutah, dan langkah-langkah kesalahan. Jangan sampai melangkah ke arah-arah yang menuju kesesatan. Ini doa beliau. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Dan aku menyebarkan sebagian daripada kisah maulid nabawi. Jadi istilah maulid itu dari kata apa sih? Maulid itu dari kata walada yalidu wiladatan wa maulida. Artinya kelahiran. Jadi maulid itu bisa jadi masdar. Kalau masdar artinya kelahiran. Atau maulid bisa berarti dzaraf zaman, artinya waktu lahirnya Nabi.
Atau maulid bisa juga berarti doroh makan, tempat lahirnya Nabi. Tiga-tiganya bisa diartikan. Maulidun Nabi memperingati tempat lahirnya Nabi, memperingati waktu lahirnya Nabi. Maulidun Nabi memperingati kelahiran Nabi. Tiga-tiganya itu bisa kita maknai dengan bersama. Dari situlah bergembira dengan hari lahirnya Nabi itu termasuk wajib. Kenapa wajib? Karena rahmat paling besar. Rahmat paling besar. Sebesar apa kegembiraan Anda dengan lahirnya Nabi, sebesar itulah cinta yang Anda dapat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi usahakan ya, kalau kita itu di bulan-bulan Maulid seperti ini, atau kita nggak bisa istiqomah untuk senang, waktu-waktu Anda baca Maulid, waktu Anda sholawat, khususnya waktu Anda di mahal qiyam, itu usahakan datang rasakan kesenangan. Seperti mungkin Anda waktu yang senang waktu Anda hidup. Waktu nikah Ustaz, waktu nikah itu saya senang betul Ustaz, sampai gak makan sehari semalam, saking senangnya sumpah. Waktu itu Anda bayangkan lebih gembira dari itu. Waktu saya dapat mobil Ustaz, saya dapat mobil, nggak tahu dapat mobil, senang betul saya, gembira engkau melebihi itu. Atau waktu saya nunggu nggak punya anak lama, tahu-tahu dapat anak, senang saya, gembira engkau waktu itu. Naikkan levelnya dengan apa? Dengan gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu kita maulid, rasakan, datangkan gembira itu. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Nabi itu bisa meringankan siksa orang kafir. Orang kafir itu Abu Lahab, diringankan siksanya dengan setiap Senin ada air yang keluar dari satu jari dia, sehingga dia buat minum. Kenapa? Karena pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal waktu itu dia nggak tahu ini adalah nanti bakalnya jadi orang yang paling dia musuhi, nggak ngerti dia. Saking gembiranya tuh sampai dia punya budak Suwaibah yang dia suruh untuk nyari informasi yang dilahirkan oleh iparku itu laki apa perempuan. Cepat ke sana engkau, ke rumah Aminah situ, aku pengen tahu. Setelah dilaporkan oleh budaknya yang lahir itu laki-laki, senang ini Abu Lahab. Saya bilang, ya Suwaibah, kamu sudah ngasih aku kabar gembira, maka sekarang aku beri kau kabar gembira. Apa itu? Kamu merdeka, kamu bebas, bukan budakmu lagi. Gembira dengan itu Abu Lahab dapat manfaat. Bagaimana dengan yang beriman? Bagaimana dengan yang tetap meniti jalan Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin celaka. Nah, kalau sudah gembira itu diwajibkan, dibolehkan, maka segala apresiasi untuk gembira itu juga boleh. Yang penting nggak maksiat. Yang penting nggak maksiat. Jadi yang dipermasalahkan itu aslinya bukan dengan cara apa, bukan. Ini masalahnya itu, yang penting Anda ngerti gembira dengan Nabi itu boleh, bahkan wajib. Maka hal-hal yang bersifat menunjukkan gembira itu dibolehkan, bahkan disunahkan. Ada yang dengan sodako. Kenapa sodako? Iya Ustaz, ini hari lahirnya Nabi Muhammad, silahkan. Ada yang dengan membaca sholawat yang banyak. Ada yang dengan membaca sejarah Nabi. Ada yang dengan mendatangkan penceramah untuk memberi tahu kepada orang-orang yang nggak kenal Nabi, ini loh Nabi Muhammad. Semua apresiasi itu boleh, asal intinya satu, apa? Gembira dengan Nabi. Jadi nggak usah kita membahas ini nggak boleh. Yang penting gembira dengan Nabi itu sudah. Sama kayak ini contohnya seperti ini. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bakti sama orang tua. Nah, bakti sama orang tua itu ada cium tangan, ada kadang-kadang sampai cium kaki. Ada yang ketika ayah datang dia langsung berdiri. Kenapa? Bentuk bakti. Itu nggak perlu cari dalilnya lagi, Pak. So, kenapa? Mana dalilnya cium orang tua? Lu nggak perlu itu. Yang penting intinya ini birrul walidain, sama orang tua.
Kalau sudah intinya itu boleh, ngapain Anda cari yang hukum cabangnya? Ketika menggembira dengan Nabi Muhammad disepakati semua itu adalah dibolehkan, bahkan wajib, nggak usah Anda bingung dengan dalil-dalil ini, nggak perlu, itu cuma cabang. Intinya ini boleh, selesai urusan. Untuk apresiasi itu silahkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri, beliau gembira dengan hari lahirnya. Disebutkan dalam hadis sahih, Nabi ditanya tentang apa penyebab Anda ya Rasulullah puasa hari Senin. Nabi bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahirkan. Karena itulah aku puasa hari Senin. Nabi memperingati hari lahirnya dengan cara apa? Puasa. Nah, terus di sini jangan kita bingung nyari dalil tentang Maulid. Maulid itu hanya bentuk gambaran kita senang dengan lahirnya Nabi. Kalau sudah lahirnya Nabi itu wajib senang, maka cabang-cabangnya nggak perlu dicari lagi, kecuali maksiat, Pak. Oh, ini maulid joget-joget haram, joget-jogetnya jangan dibilang maulidnya haram, tapi joget-jogetnya yang haram. Ada maulid gabung lagi perempuan sampai nggak ada batasan, haram di sini. Haram kalau campur-campur. Kita nggak bilang maulidnya haram, kumpul model kayak gini haram. Ada yang perempuan-perempuan pakai dandan menor, ya pakai minyak harum, ya pakaiannya ketat, hadir maulid, dia bilang haram yang seperti ini. Bukan maulid yang haram, yang hadir maulid ini haram. Ini harus kita bisa memilah dan memilih. Ya, jangan sampai pengen ngusir tikus dari rumah dibakar rumahnya, jangan. Kasih racun selesai. Anda pengen ngusir tikus dari rumah, jangan dibakar rumahnya, tapi usir tikusnya, rumahnya biar. Sama dalam hal ini, sesuatu kebaikan yang tercampur dengan keburukan, jangan memvonis kebaikan itu haram, tapi hilangkan yang haram, yang baik tetap baik. Ini yang penting. Ya, kadang-kadang orang itu menghukumi langsung, wah ini sudah haram semua, nggak bisa. Harus tahu di mana yang haram, hilangkan yang haram, yang baik tetap hukumi baik. Nah, kemudian Buru dan Hisan Abu Qariyah, aku menyebarkan Buru dan Hisan Abu Qariyah, yaitu tulisan yang sangat baik, nadiman minan nasabi syarif, yang aku nadamkan dimulai dengan nasab yang mulia. Nanti rawi yang kedua tentang nasab Nabi Muhammad. Ikdan, suatu kalung, untayan daripada runtutan sejarah Nabi, tatahallas sama sayuhula, yang pendengaran ini menjadi terhibur dengan dikumandangkannya nasab-nasab Nabi. Jadi di antara haknya pendengaran itu dengarkan sejarah Nabi. Di antara haknya mata itu buat dia memandang Quran, mandang ulama dengan wajah ta'zim. Itu kenikmatan untuk mata, kenikmatan untuk pendengaran, didengarkan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bihaulillah, dan aku meminta tolong dengan kekuatan dari Allah Ta'ala, wa quwwati al-qawiyah, fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena sungguhnya tiada daya upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Sehingga beliau dalam hal ini sebelum menulis tentang nasab-nasab Nabi, tentang sejarah Nabi, beliau minta tolong dulu kepada Allah Ta'ala. Ini ada bahwasanya kita tidak bisa kenapa kecuali karena Allah Ta'ala. Jadi yang kita baca dari awal itu hanya muqaddimah kemarin, belum kepada intinya. Intinya insya Allah yang kelanjutannya ada rawi yang kedua, dan semoga kitabnya datang nanti ya, rawi yang kedua itu, sehingga kita bisa membaca dengan detail. Kalau mungkin ada yang bisa mau menulis lebih utama ya, karena kita sekarang ini levelnya level mustami. Sampai hadir di sini itu level pendengar. Naik harusnya, nanti naik ke derajat muta'alim yang belajar. Belajar itu pakai pulpen, nulis, nyatet. Aslinya ibunya belajar nyatet, menghafal, menanyakan apa yang enggak dia paham, itu namanya belajar.
Yang hadir sekarang ini karena nggak bawa buku kitab, ya mustami, pendengar setia. Ya itu masih bagus tingkatannya. Karena tingkatannya itu kata Nabi kun aliman, jadilah engkau orang alim. Kalau nggak bisa au muta'aliman, jadi yang belajar. Kalau nggak bisa au mustami'an, jadi pendengar. Kalau nggak bisa au muhibban, jadi pencintanya. Seneng, pencinta ulama, pencinta ahlul ilmi, pencinta majelis, walaupun nggak pernah hadir, cinta aja. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima ya, nanti celaka kata Nabi. Apa? Alim enggak, muta'alim enggak, mendengar enggak, cinta enggak. Ini repot ini sudah. Kata Nabi jangan jadi yang kelima. Apa itu? Enggak empat-empatnya. Nah, sehingga untuk yang akan datang semoga kita yang hadir bisa untuk ikut menulis apa yang kita terjemahkan, yang kita terangkan, sehingga levelnya sudah level muta'alim, bukan level mustami' lagi ya. Nah, sebagai paripurna majelis, bila yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang kita bahas, silahkan ditanyakan ya. Waalaikumsalam. Apa hubungannya witir dengan Al-Quran? Yang kedua, maksudnya orang yang tidak berwitir bukan golongan kami. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, al-witru haq. Al-witru haq. Nah, ada juga hadis itu, innallaha witrun yuhibbul witra. Fautiru ya ahlal Quran. Ya, itu hadisnya. Sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witro, senang sholat witir. Jadi dua kalimat yang sama, witrun dan witro, tapi maknanya beda. Allah itu ganjil, witrun. Yuhibbul witro, cinta dengan senang dengan orang, senang dengan sholat witir. Bukan senang ganjil, senang dengan yang witir. Wah, witir, sholat witir maksudnya. Sama kayak ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang dari kalian menyaksikan asyahra. Apa di syahra di sini? Bulan yang di langit. Falyasumhu, maka harus dia berpuasa di bulan ini, bulan waktu. Bulan itu punya dua makna ya. Ada bulan yang di langit, ada bulan nama waktu. Asyahr dalam ayat itu maknanya beda. Syahr pertama bulan yang dilihat, syahr yang kedua falyasumhu, bulan yang waktu. Sama dengan tadi, innallaha witrun yuhibbul witra. Maksudnya Allah itu ganjil, senang sholat witir. Fa'autiru, maka witirlah kalian. Ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran. Arti Al-Quran di sini, wahai orang-orang yang kitabnya Al-Quran. Artinya apa? Wahai muslimin, witirlah kalian. Itu yang dimaksud. Nah, terus mengapa sampai yang nggak berwitir itu nggak masuk golongan kita? Ya, Nabi pernah bersabda, "Malam yutir falaysa minna." Yang nggak sholat witir nggak termasuk golongan kami, kata Nabi. Artinya di sini ulama beda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari hadis ini, witir wajib. Artinya kalau nggak witir dosa. Kalau nggak witir dosa, minimal 1 rakaat, Pak. Kalau sampean males habis ba'diyah isya, takbir lagi 1 rakaat. Kalau yang males ya afdolnya 3, maksudnya itu paling minim itu 3 aslinya. Tapi kalau memang nggak bisa 3, nggak kuat ya 1 aja sudah. Tapi istiqomah 1 makruh. Tiap malam 1 aja itu makruh. Ya, 3 itu minimal. Kalau memang nggak bisa
atau khawatir gak bangun sebelum subuh, kerjakan witir sebelum tidur. Imam Syafi'i mengambil dari hadis ini tetap sunnah, bukan wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat. Sampai-sampai di antara ulama kita mengatakan la yatrukul witro, gak meninggalkan sholat witir illa jahilun bis sunnah, kecuali orang yang sangat jahil akan sunnah, gak ngerti sama sekali tentang kesunahan. Au khobalun fil aqli, atau ada gak beres dalam otaknya, ada konslet mungkin. Itu kata ulama, bukan kata saya ya. Ini kata ulama, saya cuma nyampaikan aja. Ini saking pentingnya witir. Di antara wasiat Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah itu 3. Di antaranya apa? Wa an utir qabla manam. Aku disuruh witir setiap malam sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Khawatir gak ngerjakan. Kalau habis bangun tidur, khawatir adzan subuh. Daripada gitu mending witirnya sebelum tidur. Tapi kalau Anda yakin walaupun tanpa alarm pasti bangun sebelum subuh, kerjakan witir di akhir. Karena Nabi bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikanlah penutup salat kalian di malam hari adalah salat witir. Nah, itu faedahnya di sini. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk doa ya, sesuatu itu bisa diraih, itu doa dan ikhtiar itu penting. Doa itu satu sayap aja. Orang terbang satu sayap nggak bisa, harus 2. Apa itu? Ikhtiar dan doa itu rata-rata sudah. Ikhtiar tanpa doa nggak bisa nyampe juga. Doa tanpa ikhtiar juga sia-sia. Ikhtiar dan doa. Nah, di antara doa Nabi yang tentang masalah ridho ini, itu Nabi sering membaca khususnya di malam Qadar. Ya. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebagian menambah min sakhatika wal nar. Itu sering dibaca. As'aluka ridho, ya Allah aku minta ridhomu dan surga. Kenapa ridho dulu baru surga? Karena ridho paling besar daripada surga. Kalau surga tanpa ridho keluar Pak, iblis contohnya. Ya itulah Sayyidina Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah keluar dari rumahnya bawa obor sama bawa ember isi air. Bingung orang, mana ya Sayyidah Rabi'ah? Aku mau bakar itu surga, mau tak siram tuh neraka dengan air. Loh kenapa? Biar orang ibadahnya bukan karena takut neraka atau ingin surga. Kapan mereka ikhlas kalau cuma itu aja ibadahnya? Kapan kita bisa ikhlas kalau yang dicari cuma surga sama takut neraka? Artinya gini, seumpama gak ada surga gak neraka, apakah kita masih ibadah? Nah, itu pertanyaan besar itu. Karena itulah makom ikhlas itu ada bermacam-macam. Orang ikhlas itu ada tingkatannya. Yang paling rendah, ikhlas paling rendah, ya dia beribadah untuk dapat pahala akhirat, ya juga pahala dunia lah. Ya, ada juga pahala dunianya. Kenapa baca Al-Waqiah? Ya Nabi bersabda, yang baca Waqiah gak kena fakir Ustaz. Itu yang saya cari. Repot. Ya tidak apa-apa sih, tapi dia juga nyari pahala gitu. Pahala tapi juga ada iming-imingnya. Kenapa sholat duha?
ya biar lancar rezeki Ustaz. Ini masuk ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat paling dasar gitu. Ada lagi yang lebih naik tinggi. Apa itu? Kenapa ibadah? Ya saya ingin surga dan saya takut neraka. Saya takut neraka, saya ingin surga. Itu rata-rata kelas-kelas kita lah. Ya. Mungkin kita yang kelas paling bawah mungkin. Ya syukur-syukur. Yang paling tinggi ikhlas itu, kenapa Anda ibadah? Cari ridho Allah. Karena saya ini hamba, tugasnya ibadah. Mau kasih pahala, kasih, tidak ngurus. Yang penting tugas saya sebagai hamba ibadah. Allah pengen saya pengen Allah ridho saya. Dan ini namanya ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi. Pernah suatu kali ada seseorang datang ke Habib Abdullah Haddad Sohibul Roti, murid beliau. Ya Habib, doakan saya ini mau haji kedua nih, kata beliau. Ini haji yang kedua, bukan haji pertama. Kata beliau, engkau ke sana ke tanah haram nyari apa? Tujuanmu apa? Rindu Mekah? Apa ya. Cari ridho Allah. Betul, cari ridho Allah, iya. Kalau mau cari ridho Allah, kamu dapat pahala 10 kali haji. Tapi mana duitnya tuh? Duitnya mana? Tak jamin dapat pahala 10 kali haji dan ridho Allah di situ. Duitnya mana? Tuh banyak orang-orang fakir tuh. Tetanggamu itu banyak yang kekurangan, kasih. Aku yang bagikan. Ya, tapi sudah mantap haji, katanya. Oh, ini nggak beres berarti harta engkau ada nggak beresnya. Itu loh. Seorang pendidik itu, ya, pendidik hati itu seperti itu. Sehingga dalam hal ini harus kita tahu ridho Allah itu di mana. Ridho Allah itu biasanya yang paling berat, Pak. Antara wiritan di rumah habis subuh sama gotong royong di masjid. Ini karena nanti acara jam 9 kita habis subuh gotong royong bersihkan masjid. Di hati Anda, saya punya istiqomah nih, baca Yasin Waqiah habis subuh. Jangan tinggalkan istiqomah, nggak boleh. Padahal lebih berat bersihkan masjid daripada wiritan. Kalau di rumah wiritan sambil kipas angin saat tidurnya ada. Berarti apa? Ridho Allah di sini. Ketika Anda ikut gotong royong, bukan Anda santai di rumah walaupun baca Quran. Kenapa? Karena ridho Allah yang paling berat. Setiap yang paling berat untuk nafsu itu di situ ridho Allah. Ya, nah, jarang ngamalkan ya. Jadi di situ harus ada minta dan ikhtiar. Ikhtiar ini apa? Berusaha cari ridho Allah. Sehingga niatkan segala sesuatu itu untuk ridho Allah. Insya Allah Allah akan arahkan Anda kepada yang terbaik. Asal cari ridho Allah. Dan ridho Allah ini paling gampang mendeteksi itu kalau sudah orang tua ridho. Nabi bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu di ridho orang tua. Yang penting orang tua Anda senang dengan Anda, mengatakan anakku ini paling baik, sudah nggak ada yang lain lagi sudah. Wah, itu insya Allah Anda dapat ridho Allah di waktu itu. Nggak tahu besok, kalau besok orang tua Anda, waduh anak saya lain, sudah sekarang lain lagi Pak. Cari ridho Allah itu di orang tua. Sehingga banyak ulama mengatakan arti dari al-jannah tahta aqdamil ummahat. Semua surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu surga apapun. Bahkan orang kafir pun, orang kafir, kalau dia betul-betul baik dengan orang tuanya, makmur dia di dunia. Sukses dia di dunia. Orang kafir dia, yang nggak percaya dengan hadis Nabi, makmur dia di dunia. Kenapa? Karena dia sudah merakukan ibunya, merajakan ayahnya, jadi raja dia di dunia. Kenapa? Karena tadi ridho Allah tergantung ridho mereka. Ini yang kafir ya. Apa yang muslim?
Ya, sehingga guru saya itu, beliau itu tidak pernah beli kecuali orang tuanya dulu dibelikan. Pengen beli mobil, orang tuanya dibelikan mobil, baru dia beli mobil. Kalau mau umroh itu ditawari dulu, kalau tidak mau baru beli umroh. Jadi seperti itu, dia nggak mau memiliki sesuatu kecuali orang tua dulu harus. Dia ada mama, dia sudah punya rumah, orang tuanya ngontrak, innalillah. Orang tuanya ngontrak, dia sudah bikin rumah sendiri, innalillah. Untuk orang tua dulu. Kenapa? Karena penyebab Anda ada beliau. Penyebab Anda hidup di dunia ini beliau. Sehingga jangan lupakan perantara. Walaupun mereka itu nggak mau dibalas. Setiap orang tua itu pasti ingin anaknya lebih sukses dari dia. Cuman anaknya ini yang kurang beradab. Jadi ridho orang tua itu paling cepat untuk mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dengan cara kita berbakti dengan orang tua, dengan cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقه لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاقنا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.